loh teman-teman. Yuk kita kenali apa itu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema besar agar belajar terasa utuh dan bermakna, sesuai cara berpikir anak SDMI yang masih menyeluruh. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa dan memberi pengalaman langsung. Batas antar mata pelajaran jadi tidak terasa karena disajikan secara terpadu. Pembelajaran ini juga fleksibel dan disesuaikan dengan minat serta kebutuhan setiap siswa. Contohnya, dalam tema Aku dan Lingkunganku, siswa belajar IPA dengan mengamati tumbuhan, matematika dengan menghitung pot bunga, bahasa Indonesia dengan menulis laporan, sekaligus belajar bersyukur atas ciptaan Allah. Itulah pembelajaran tematik, belajar yang utuh, bermakna, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Anwar Hasibuan dengan NIM 240803003. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah tematik dengan membuat video edukatif yang berisi tentang hakikat pembelajaran tematik, prinsip-prinsipnya, serta contoh sederhana di kelas MI SD. Baik, kita langsung saja masuk ke tentang hakikat pembelajaran tematik. Sebelumnya, tematik ini adalah pendekatan dan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang utuh, bermakna, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuannya, yang pertama itu mempermudah siswa nih untuk memahami materi yang disajikan dalam tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, menghubungkan konsep langsung dan mengaitkan berbagai konsep dari beragam mata pelajaran. Yang ketiga, membentuk pengalaman belajar nyata dan siswa belajar melalui aktivitas yang langsung dan bermakna. Dan yang terakhir, tujuannya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana siswa dilatih untuk menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah. Baik, pembelajaran tematik ini memiliki beberapa karakteristik yang jadi membedakannya dari pembelajaran konvensional lainnya. Yang pertama, karakteristiknya itu berpusat pada siswa, di mana siswa ini menjadi pusat pembelajaran dan aktif dalam menemukan pengalaman belajarnya sendiri. Yang kedua, ada karakteristik holistik, di mana pembelajaran dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah antar mata pelajaran. Yang ketiga, ada integratif, karena menghubungkan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Yang keempat, ada kontekstual, di mana materi yang dipelajari berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima, ada fleksibel, di mana guru bisa dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan kondisi siswanya. Dan yang terakhir itu pastinya menyenangkan, karena belajar melalui aktivitas yang menarik, kreatif, dan bermakna sehingga siswa dapat termotivasi. Nah, pastinya pembelajaran tematik ini memiliki beberapa prinsip dalam pembelajaran. Karena prinsip-prinsip pembelajaran tematik menjadi landasan nih bagi guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik, yang pertama itu pastinya berpusat pada peserta didik. Karena pembelajaran berfokus pada kebutuhan, minat, kemampuan, dan pengalaman siswa langsung. Yang kedua, prinsipnya itu memberikan pengalaman langsung karena siswa langsung memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui aktivitas nyata dan bermakna. Adapun prinsip yang ketiga itu batas mata pelajaran itu tidak terlihat, di mana berbagai mata pelajaran karena diintegrasikan dalam satu tema sehingga terlihat sebagai kesatuan. Yang keempat, ada menghubungkan berbagai konsep, di mana prinsip ini materi pembelajaran dikaitkan dengan konsep lain dan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip yang kelima, fleksibel, di mana guru dapat menyesuaikan kegiatan, strategi, media, dan penilaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan siswa. Yang keenam, prinsipnya itu belajar sambil melakukan learning by doing, di mana siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran melalui praktik, diskusi, percobaan, hingga proyek. Dan yang terakhir, prinsipnya itu mengembangkan keterampilan abad ke-21, di mana pembelajaran mendorong perkembangan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication.
Baik, kita masuk ke dalam komponen pembelajaran tematik, di mana komponen-komponen ini saling berkaitan dalam merancang pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan siswa. Adapun komponen yang pertama itu adalah tema, di mana tema ini sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran karena dipilih berdasarkan kedekatan dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua ada komponen kompetensi inti atau yang disebut dengan KI. Terdiri dari KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Yang ketiga komponennya itu ada kompetensi dasar atau yang disebut dengan KD, di mana KD ini kompetensi yang harus dicapai pada setiap mata pelajaran dan menjadi dasar penyusunan pembelajaran tematik. Nah, komponen yang keempat itu ada indikator pencapaian kompetensi atau yang disebut dengan indikator KD, di mana penjabaran dari KD yang digunakan sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran. Baik, komponen selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran, di mana rumusan kemampuan yang diharapkan setelah proses pembelajaran. Baik, yang keenam adalah komponen materi pembelajaran. Di sini berisi tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari sesuai tema. Baik, selanjutnya komponennya itu ada kegiatan pembelajaran, terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Adapun komponen yang ke-8 adalah media dan sumber belajar. Bisa terdiri buku guru, buku siswa, video, gambar, hingga dan lainnya. Baik, komponen yang terakhir ada penilaian. Biasanya penilaian ini berisi tentang penilaian pengetahuan, sikap, hingga keterampilan. Nah, manfaat pembelajaran tematik ini banyak banget. Belajar lebih bermakna, menyenangkan, dan kontekstual, serta mengembangkan kompetensi secara utuh. Baik, adapun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis yang bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Yang pertama ada menentukan tema, di mana tema ini yang relevan, dekat dengan kehidupan siswa dan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran. Guru bisa langsung merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Yang ketiga, memilih dan mengorganisasikan materi untuk beberapa mata pelajaran yang terkait dengan tema atau subtema, lalu mengorganisasikannya. Yang keempat ada merancang kegiatan pembelajaran, di mana guru merancang kegiatan yang bermakna, aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kelima ada menyiapkan media dan sumber belajar. Guru langsung menyiapkan alat peraga dan sumber belajar yang mendukung kegiatan pendamping. Baik, yang keenam melakukan pembelajaran. Guru langsung melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dan pendekatan tematik yang terpadu. Yang ketujuh adalah memfasilitasi dan membimbing siswa, di mana guru memfasilitasi dan membimbing, memotivasi siswa agar aktif untuk menemukan pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya. Yang kedelapan adalah melakukan penilaian, di mana guru menilai proses hasil belajar siswa melalui aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berkelanjutan. Baik, yang kesembilan adalah refleksi bersama siswa. Guru dan siswa merefleksikan kegiatan pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan, kesulitan, dan manfaat yang diperoleh. Baik, yang terakhir ada tindak lanjut. Guru melakukan tindak lanjut berupa pengayaan atau remedial berdasarkan hasil penilaian dan kebutuhan siswa yang sudah teruji dari penilaian dan langkah-langkah pembelajaran. Baik, kita masuk ke contoh pembelajaran di MISD. Di sini saya sudah tampilkan RPP singkat, di mana di sini penjelasannya ini contohnya. Siswa kelas 3 diajak untuk memahami pentingnya kebersamaan di rumah melalui berbagai kegiatan yang mengintegrasikan 5 pelajaran. Siswa membaca teks, menghitung waktu, berdiskusi tentang sikap kerjasama, menggambar kegiatan keluarga, dan bermain bersama. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa memahami contoh kegiatan kebersamaan di rumah. Siswa dapat menjumlahkan waktu kegiatan bersama keluarga. Siswa menunjukkan sikap kerjasama dalam kegiatan keluarga.
Siswa dapat menggambar kegiatan kebersamaan di rumah dan siswa dapat melakukan permainan kerjasama dengan baik. Adapun indikator-indikator yang di dalam RPP itu terdiri dari identitasnya, deskripsi temanya, mata pelajaran yang diintegrasikan, langkah pembelajarannya, dan contoh hasil pembelajarannya, serta manfaat pembelajaran dari tematik ini tersendiri. Nah, kita masuk ke aspek penilaian pembelajaran tematik karena ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan secara utuh sesuai dengan tema yang dipelajari. Nah, yang pastinya aspek yang dinilai itu ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Apa saja teknik penilaiannya? Terdiri dari observasi, tes tertulis, tes lisan, penugasan, project, praktik, serta mungkin PR, serta beberapa tugas-tugas yang bisa dilakukan guru sebagai teknik penilaian. Nah, di kolom ketiga di sini saya sudah memberikan contoh nih keterkaitan langsung dengan tema sebelumnya yang saya pilih, yaitu tentang kebersamaan di rumah. Ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, yang keempat ada contoh rubrik penilaian sikap. Di mana rubrik sikap ini bekerja sama dalam kelompok dan sudah saya berikan juga contohnya. Dan yang kelima adalah contoh instrumen penilaian pengetahuan, ini untuk yang pengetahuan ya, seperti beberapa soal udah saya berikan juga contohnya. Dan yang keenam ada pelaporan hasil belajar, di mana hasil penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan diperoleh secara deskriptif atau menggunakan predikat seperti SB sangat baik, B baik, atau C cukup, dan PB perlu bimbingan gitu. Jadi penilaian terpadu dan berkesinambungan dilakukan secara terpadu dalam setiap kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan untuk memantau perkembangan peserta didik secara utuh. Kita masuk ke penghujung slide, di mana saya akan membahas dulu nih kelebihan pembelajaran tematik itu ada 6 yang saya tampilkan. Yang pertama ada pembelajaran lebih bermakna karena materi ini dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa melalui tema sehingga mudah dapat dipahami dan diingat. Yang kedua itu kelebihannya karena terintegrasi antar mata pelajaran. Yang ketiga ada meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Yang keempat mengembangkan berbagai kompetensi. Yang kelima menumbuhkan kerjasama dan karakter positif. Yang keenam lebih efisien dan fleksibel. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Jadi, melalui pembelajaran tematik ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan sikap dan keterampilan secara utuh. Komponen langkah dan penilaian pembelajaran tematik yang tepat akan membantu guru melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, sistematis, dan menyenangkan. Dengan penerapan pembelajaran tematik secara tepat, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyenangkan dan efektif untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Mari terus berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Jadilah guru yang menginspirasi dan menjadi pembimbing menuju masa depan yang cerah. Saya Loisa Nur Hasibuan, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.